Supreme Martial God Technique. Bab 1701-1710. Bab 1701 Warisan Dewa Binatang. Saat tangan kiri dan kanan Wu Yun perlahan menyatu, giok tulang Dewa Binatang seukuran mangkuk di tangan kanan bertabrakan dengan giok tulang Dewa Binatang seukuran 3 jari di telapak tangan kiri. Saya pikir tidak akan banyak pergerakan. Lagi pula, ketika 3 potong bis God Bone Jade digabungkan sebelumnya, mereka tidak menimbulkan banyak suara. Kali ini mungkin gerakannya akan lebih keras, tapi tidak terlalu keras. Namun, Wu Yun masih meremehkan kekuatan giok tulang Dewa Binatang ini. Saat keduanya cocok bersama, berdengung, gelombang energi yang sangat kuat tiba-tiba meledak. Bahkan Wu Yun, tuan mereka, langsung terlempar. Sungguh fluktuasi energi yang kuat. Wu Yun memanjat dan bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa takut. Namun, begitu dia selesai berbicara, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Dia terkejut menemukan bahwa pada saat ini, aliran energi yang sangat terang dan berwarna-warni dilepaskan dari 4 keping bis God Bone Jade yang perlahan-lahan menyatu. Apalagi setelah energi warna-warni dilepaskan, tidak menyebar seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka berkumpul di satu tempat. Lambat laun, garis yang tampak kabur di atas ruangan batu menjadi semakin jelas. Seolah-olah ia mencoba mengembun menjadi sosok manusia. Ini adalah... Wu Yun melihat pemandangan ini dengan sedikit ngeri. Saat garis buram menjadi semakin jelas, dia secara bertahap dapat menentukan bentuk garis tersebut. Namun, dia tidak tahu apakah siluet itu manusia atau binatang. Jika itu manusia, bentuknya lebih seperti monster yang menakutkan. Tapi jika itu monster, bentuknya sangat mirip dengan tubuh manusia. Tiba-tiba, pupil Wu Yun tiba-tiba menyusut. Dia berseru, ini, apakah ini rupa Dewa Binatang itu? Tapi kemudian, dia bertanya lagi. Mustahil. Di dunia monster ini, bahkan monster yang paling biasa pun bisa muncul dalam wujud manusia. Sangat jarang melihat monster dalam wujud aslinya. Bagaimana mungkin Dewa Binatang yang agung bisa? Yang sebenarnya bentuk, mungkinkah warisan itu harus dalam bentuk aslinya? Meski hanya tebakan, mungkin hanya dengan cara inilah pemandangan yang dilihat Wu Yun saat ini bisa dijelaskan dengan baik. Terlebih lagi, Wu Yun tidak bisa mengenali monster macam apa Dewa Binatang itu. Namun, yang pasti kemungkinan besar Dewa Binatang tersebut bukanlah binatang mitos dalam pengertian tradisional yang dikenal generasi selanjutnya. Karena ada rumor dari zaman kuno bahwa tubuh Dewa Binatang pada awalnya adalah ras tingkat rendah di antara klan iblis. Mengandalkan bakat kebanggaannya dan keyakinannya yang kuat, dia telah berkembang hingga titik itu. Pada akhirnya, dia menjadi makhluk yang bahkan binatang suci pun tidak bisa melihatnya. Raih posisi Dewa Binatang tertinggi. Sambil memikirkannya, Wu Yun tidak pernah mengalihkan pandangannya dari bayangan yang terkondensasi oleh cahaya warna-warni di udara. Namun, itu mungkin karena bis God Bone Jade belum lengkap. Hantu yang ditransformasikannya juga tidak lengkap. Bis God Bone Jade, totalnya 18 buah. Sekarang, harganya hanya 4 yuan. Namun akibatnya, Wu Yun semakin tidak bisa menentukan ras apa itu. Tapi saat Wu Yun sedang berpikir, dia tiba-tiba mendengar suara tua namun sangat agung. Seiring berjalannya waktu, lautan berubah. Saya tidak menyangka bahwa orang yang akan mengumpulkan tulang dan batu giok yang saya tinggalkan di generasi mendatang sebenarnya adalah manusia. Meskipun suaranya agung, tidak ada emosi bercampur dengannya. Tapi hati Wu Yun juga tiba-tiba menyusut. Diam-diam aku terkejut. Dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik, tapi dia tidak menyangka identitasnya akan dikenali oleh Dewa Binatang dalam sekejap. Tentu saja, yang benar-benar mengejutkannya bukanlah karena dia dikenali oleh Dewa Binatang. Sebaliknya, dia khawatir apakah Dewa Binatang akan mewariskan warisannya kepadanya setelah identitasnya dikenali. Sambil berpikir, dia berlutut dengan satu kaki, menangkupkan tangannya dan berkata, generasi muda, Wu Yun dari umat manusia, telah bertemu dengan Dewa Binatang. Itu saja, tidak perlu melakukan ini. Dewa Binatang mungkin tebak apa yang dipikirkan Wu Yun. Dia berkata dengan tenang, jangan khawatir, saya tidak punya dendam terhadap ras manusia dan ras iblis. Karena,
Warisan telah ditinggalkan, maka diperlukan generasi mendatang untuk mewarisinya. Mampu menjadi dikumpulkan olehmu dapat dianggap sebagai peluang bagimu dan aku. Dapatkan milikku. Warisan, aku hanya punya satu hal untuk dikatakan. Di masa depan, jangan gunakan kemampuan yang kubawa kepadamu untuk menghancurkan klan iblis kita. Senior, jangan khawatir. Wu Yun menangkupkan tangannya dan berkata, Junior, jangan bicara tentang memberikan kontribusi apapun kepada klan iblis, tapi dia tidak akan pernah melakukan kejahatan apapun. Di atas kamar batu, bayangan dewa binatang itu mengangguk sedikit. Saya meninggalkan total 18 keping batu giok, dan sekarang hanya tinggal 4 keping. Apa yang bisa saya berikan kepada Anda tidak banyak. Jika Anda ingin mendapatkan semua kekuatan warisan saya, Anda masih harus bekerja keras. Ya, Wu Yun menyerahkan lagi anggukan. Tapi saat dia mengangguk, dalam sekejap, bayangan warna-warni di udara tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya warna-warni, bergegas menuju tubuh Wu Yun. Dalam sekejap mata, Wu Yun merasa bahwa dia telah sepenuhnya terbungkus dalam energi warna-warni. Pada saat yang sama, energi warna-warni mulai mengalir ke seluruh tubuhnya dan menuju meridian di tubuhnya. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan. Terbungkus dalam energi yang begitu agung. Nyaman, dingin, buka dan cepat. Tidak ada kata yang cukup menggambarkan perasaan Wu Yun saat ini. Segera, Wu Yun duduk bersila dan menggunakan seni dewa bela diri Taisang untuk memenuhi energi yang mengalir ke tubuhnya. Namun, yang mengejutkan Wu Yun adalah energi warna-warni milik dewa binatang ini tidak dapat diintegrasikan dengan kekuatan abadi yang dimiliki oleh Taisang Martial God Jue di tubuh Wu Yun sendiri. Aneh, kenapa mereka tidak bisa menyatu? Wu Yun berbisik kaget. Namun saat berikutnya, sesuatu yang lebih ajaib mulai terjadi di dalam tubuhnya. Bab 1702 Setan dan Manusia, dua ras adalah satu tubuh. Energi warna-warni yang masuk ke tubuhnya tidak hanya gagal menyatu dengan kekuatan abadi asli di tubuhnya. Sebaliknya, itu mulai menyebar ke seluruh meridiannya. Pada awalnya, Wu Yun mencoba menghentikannya, namun lambat laun, dia berhenti menghentikannya. Karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Selain itu, dia tidak mengira energi warna-warni ini akan merugikannya. Tapi saat Wu Yun mendapat ide ini, namun dia melihat energi warna-warni itu mulai menyatu dengan tubuh dan meridiannya. Dia sebenarnya mulai mengubah tubuh fisiknya. Selain itu, pada saat ini, Wu Yun juga menemukan bahwa dia tampak tertahan dan tidak bisa bergerak lagi. Apa yang terjadi? Seru Wu Yun. Itu seperti seni dewa bela diri Taisang yang baru saja muncul di tubuhnya dan mengubah tubuhnya. Saat ini, energi warna-warni ini juga melakukan hal yang sama. Ini adalah hal yang baik, tapi Wu Yun selalu merasa ada yang tidak beres. Dalam hal transformasi fisik, ia telah dipengaruhi oleh seni dewa bela diri Taisang selama bertahun-tahun. Tubuh fisiknya telah mencapai kondisi sempurna. Ditambah dengan teknik anti cedera, tubuh abadi. Kecuali jika tingkat kultivasi ditingkatkan, kekuatan ditingkatkan, dan tubuh fisik juga ditingkatkan. Jika Anda masih ingin menggunakan kekuatan eksternal untuk bertransformasi, itu tidak mungkin. Tapi energi warna-warni itulah yang melakukan hal ini. Namun, Wu Yun segera menyadari ada yang tidak beres. Kekuatan ini tidak mengubah tubuh fisiknya. Meskipun perbedaan antara transformasi dan perubahan ini hanya satu kata, ada perbedaan besar. Transformasi adalah menjadikan tubuh fisik menjadi lebih baik berdasarkan aslinya. Perubahannya adalah dengan langsung mengubah tubuh fisik aslinya. Pada awalnya, Wu Yun sedikit khawatir saat mengetahui bahwa energi warna-warni mengubah tubuh fisiknya. Lagi pula, dia tidak bisa bergerak sekarang karena dia khawatir tentang bagaimana tubuhnya akan berubah. Namun lambat laun, Wu Yun menemukan bahwa tubuhnya berubah ke arah klan iblis. Ia ingin mengubah tubuh manusiaku menjadi tubuh iblis. Wu Yun diam-diam berseru, tetapi segera menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Memang benar, energi warna-warni ini memang mengubah tubuhnya ke arah klan iblis. Namun tetap mempertahankan ciri asli tubuh manusia. Alhasil, Wu Yun sedikit bingung. Dia tidak bisa lagi menilai bagaimana tubuhnya akan diubah. Namun, dia perlahan-lahan berhenti khawatir.
Bagaimanapun, dia bisa merasakan bahwa energi warna-warni itu tidak memiliki niat jahat. Sebab, saat tubuhnya sedang berubah ke arah klan iblis, tingkat kultivasinya juga perlahan meningkat. Dengan kata lain, setiap kali tubuh fisiknya berubah sedikit, kekuatannya akan meningkat. Seluruh proses berlangsung selama hampir 1 jam. Pada akhirnya, Wu Yun juga terkejut saat mengetahuinya. Hasil perubahan fisiknya tidak jauh berbeda dengan yang diharapkannya. Sekarang, sebenarnya ada 2 aura berbeda di tubuhnya. Nafas milik seni dewa bela diri tertinggi, seorang manusia. Nafas energi warna-warni dan klan iblis. Tubuh iblis dan tubuh manusia adalah tubuh yang sama. Apakah itu berarti hanya dengan tubuh iblis aku dapat menerima warisan dewa binatang? Wu Yun perlahan merentangkan telapak tangan kiri dan kanannya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Benar saja, 2 aura yang sangat berbeda tertinggal di telapak tangan kiri dan kanannya. Tangan kirinya adalah iblis dan tangan kanannya adalah manusia. Apalagi kedua nafas itu bisa diubah sesuka hati sesuai dengan pemikirannya. Di dalam tubuhnya, 4 keping Bisgat Bon Jade yang kini menyatu juga tertahan di dantiannya. Adapun energi warna-warni itu, sekarang sepenuhnya terintegrasi dengan kekuatan abadi di tubuhnya. Melihat situasi ini, Wu Yun langsung gembira. Haha, giok tulang dewa binatang benar-benar memberiku tubuh iblis tambahan tanpa melukai tubuh manusiaku. Dengan cara ini, di masa depan, di dunia iblis ini, aku tidak lagi harus berurusan dengan yang sebelumnya. Aku menggunakan monster dan pil iblis, lalu gunakan cara khusus untuk menutupi auraku. Tidak perlu khawatir ketahuan oleh yang kuat. Sekarang, aku adalah ras manusia dan ras iblis, dan kedua ras tersebut adalah dalam tubuh yang sama. Selama aku mau, kamu dapat menggunakan iblis atau tubuh manusiamu untuk menunjukkan dirimu kepada dunia kapan saja. Namun, tampaknya apa yang dibawakan oleh Bisgat Bon Jade kepadaku bukan hanya itu. Kultivasi saya. Terkejut, Wu Yun mulai merasa bersalah. Pertimbangkan kultivasi Anda sendiri. Sebelumnya, setelah melahap api peri ungu biru, budidayanya melonjak langsung dari Taiksu tingkat 6 ke Kongming tingkat ketiga. Sekarang, dengan bantuan Bisgat Bon Jade, itu telah ditingkatkan lagi. Lonjakan lain dalam budidaya tingkat ke-6. Dia benar-benar mencapai Kongming tingkat ke-9. Letaknya tidak jauh dari alam daceng. Haha. Bagus. Giok tulang dewa binatang benar-benar mendominasi. Hanya 4 keping yang memungkinkan saya mencapai Kongming tingkat ke-9. Tingkat kultivasi ini sangat mudah. Dalam kegembiraan, Wu Yun mengatakan ini tanpa sadar. Namun, dia sendiri mengetahuinya. Meski begitu, sebenarnya semua ini adalah akumulasi masa lalunya. Jika dia tidak mengorbankan nyawanya untuk merebut batu giok tulang dewa binatang itu, bagaimana dia bisa mendapatkan panen sebesar itu sekarang? Keuntungan apapun bukannya tidak berdasar. Segala hal terjadi untuk suatu alasan. Akumulasi di masa lalu sangat diperlukan. Namun, terlepas dari kegembiraan dari lonjakan kultivasi, tampaknya sebagian kecil dari warisan yang dibawa kepadanya oleh Bisgat Bon Jade masih lebih dari itu. Segera, Wu Yun menemukan bahwa ada teknik telapak tangan tambahan di pikirannya. Inilah yang dibawa oleh bagian kecil dari warisan dewa binatang itu kepadanya. Seharusnya begitu, itu juga merupakan seperangkat teknik telapak tangan yang ditinggalkan oleh dewa binatang dalam warisan giok tulang dewa binatang. Tidak mungkin untuk menentukan tingkat keterampilan telapak tangan ini. Tapi itu pasti sangat kuat, setidaknya itulah yang dipikirkan Wu Yun. Dan yang namanya teknik telapak tangan ini juga sederhana dan kasar. Itu disebut 3 telapak kehancuran. Bab 1733 telapak tangan penghancur dunia. 3 telapak tangan penghancur dunia, haha, apakah ini teknik telapak tangan yang diwarisi dari dewa binatang? Telapak tangan pertama, bunuh kehidupan. Telapak tangan kedua, hancurkan langit. Telapak tangan ketiga, hancurkan dunia. Wu Yun mungkin berkata, setelah sekilas, saya melihat garis besar teknik telapak tangan 3 pukulan. Dia langsung tercengang. Kuat, terlalu kuat. Dapat dikatakan bahwa kecuali teknik menggambar guntur dan segel yang mengguncang surga. Ini adalah teknik telapak tangan terkuat yang pernah dilihatnya. Setelah dikuasai,
Kekuatannya harus mampu melampaui teknik tombak api surgawi bela diri suci yang dia pelajari dari Kaisar Bela Diri Suci. Dan ketiga telapak tangan penghancur dunia ini, jika digabungkan dengan teknik rahasia seni bela diri Dewa Shuro, itu akan menjadi kekuatan yang sangat kuat. Kemudian gunakan kemampuan menahan cedera yang kuat dari teknik anti cedera. Kemampuan tempur Wu Yun yang sebenarnya mungkin mampu bersaing dengan pembangkit tenaga listrik alam pemula Dao biasa. Hehe, begitu kamu menguasainya, Long Peng, Demon Eagle, dan sekelompok besar orang di luar yang mendambakan giok tulang binatangku, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Setelah memikirkannya, Wu Yun dengan cepat menggunakan ketiga telapak tangan penghancur dunia ini. Bab 1, Tu Seng. Bacalah dengan cermat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mulai berlatih. Dengan telapak tangan pertama ini, Tu Seng secara bertahap memahami dan memperdalam. Wu Yun juga secara bertahap menyadari bahwa dia tidak melebih-lebihkan perkiraannya tentang kekuatan tiga telapak tangan penghancur dunia. Kuat, memang sangat kuat. Selama sekitar 6 jam, saya melihat gelombang kekuatan mengerikan menyapu ruangan batu. Di depan matanya, telapak tangan raksasa yang sangat menakutkan akan mengembun di depan Wu Yun. Namun, Wu Yun mampu menghilangkan energi telapak tangan itu tepat waktu. Ini bukan di luar, telapak tangan yang menakutkan, setelah diledakkan di ruang yang relatif tertutup ini. Kemungkinan besar seluruh rumah harta karun iblis sejati akan runtuh saat itu. Dalam 6 jam, dia berlatih teknik pertama dari 3 teknik telapak tangan penghancur dunia. Tentu saja, ini masih jauh dari mencapai titik kesempurnaan total. Namun, dia masih belum mahir. Bahkan jika Anda hampir tidak mahir, Anda mungkin tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari gerakan pembantaian ini. Namun, setidaknya 80% kekuatan dapat ditampilkan. Namun, meski hanya ini, kecepatannya masih sangat tak tertandingi. Jika ada orang lain yang ingin mempraktikkan telapak tangan pertama ini, dia akan membunuh langit. Saya khawatir, dalam waktu 1,5 tahun, saya bahkan tidak bisa masuk. Dan alasan mengapa Wu Yun mampu melakukannya hanya dalam 6 jam. Selain seni dewa bela diri tertinggi yang memberinya bakat yang sangat kuat dalam seni bela diri. Lebih penting lagi, dia menerima warisan dari Dewa Binatang. Ini adalah keterampilan bela diri yang diberikan bersama dengan warisan. Setelah menerima warisan, secara alami lebih mudah untuk berlatih. Telapak tangan pertama telah selesai, dan kemudian muncul telapak tangan kedua, yang akan menghancurkan langit. Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri, duduk bersila sekali lagi, bersiap untuk berlatih telapak tangan kedua. Namun, ketika dia membaca garis besar Palm Breaking the Sky dan ingin mempraktikkannya, dia menemukan bahwa mustahil untuk mempraktikkannya sama sekali. Memang tidak sebaik telapak tangan pertama yang mematikan langit. Meski sama sulitnya untuk berlatih, namun bukan berarti tidak mungkin untuk berlatih sama sekali. Tapi patahan telapak tangan kedua ini benar-benar memberi perasaan ini pada Wu Yun. Apa yang terjadi? Setelah beberapa kali percobaan, Wu Yun perlahan mengerutkan kening. Apa masalahnya? Wu Yun kemudian mencobanya lebih dari 10 kali, dengan hasil yang sama setiap kali. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Pasti ada masalah di suatu tempat. Sepertinya kita tidak bisa terburu-buru untuk sukses. Kita bisa belajar perlahan setelah meninggalkan tempat ini di masa depan. Berbisik, Wu Yun perlahan-lahan melepaskan gagasan untuk terus berlatih 3 dunia menghancurkan telapak tangan. Namun, Wu Yun tidak bangun meskipun dia tidak berniat untuk terus berlatih duantian. Sekarang dia baru menyelesaikan jilid pertama teknik rahasia seni bela diri ilahi surah, Sungai Huangquan. Pada awalnya, Laut Netherworld volume kedua membutuhkan alam Taiksu untuk dikembangkan. Jilid ketiga neraka Shuro hanya dapat dipraktikkan di alam hampa dan dunia bawah. Meskipun dia telah mencapai alam Taiksu. Tetapi sebelumnya, karena budidayanya meningkat terlalu cepat dan dia menemui terlalu banyak hal, dia tidak punya waktu untuk berkultivasi di Laut Netherworld ini. Sekarang, akhirnya ada waktu. Meskipun tubuh naga kecil itu ditempati oleh iblis naga, dia sudah meminta bantuannya. Dia juga sangat cemas. Namun, tidak ada gunanya terburu-buru dalam hal semacam ini.
Jika Anda ingin menyelamatkan naga kecil itu, Anda membutuhkan kekuatan yang kuat untuk mendukungnya. Dia telah melihat kekuatan iblis naga. Itu adalah sesuatu yang jauh melampaui apa yang bisa dia hadapi saat ini. Terlebih lagi, meskipun Wu Yun mengkhawatirkan naga kecil itu, dia tidak terlalu khawatir. Meski tubuhnya ditempati oleh iblis naga. Namun, kini iblis naga harus menjadi parasit pada naga kecil itu agar dapat bertahan hidup. Untuk sementara, dia tidak berani melakukan apapun pada naga kecil itu. Dengan kata lain, jika naga dewa kecil itu mati, maka naga iblis itu mungkin juga akan mati. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, iblis naga pasti tidak akan menyakiti naga kecil itu. Hanya dengan cara inilah Wu Yun punya waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Apalagi jika ada cukup waktu, Wu Yun berencana menyelesaikan 2 jilid terakhir di kamar batu ini. Lagi pula, di jilid ketiga, seseorang hanya membutuhkan Kongming Realm untuk berlatih. Segera, Wu Yun mulai berlatih jilid kedua, Laut Netherworld. Dia sudah sangat familiar dengan Laut Netherworld ini. Dia telah mencoba berlatih berkali-kali sebelumnya. Meskipun dia belum mempraktikkannya, dia selalu mengingat volume ini. Laut Netherworld berbeda dengan Sungai Huangquan di jilid pertama. Sungai Huangquan adalah sungai darah yang diperkuat mirip dengan sungai yang terkondensasi di sekitarnya. Tingkatkan kekuatan Anda sendiri dan tekan kekuatan lawan. Dan Laut Netherworld ini mengubah daerah sekitarnya menjadi lautan darah yang menakutkan. Cakupannya lebih luas. Dan kemampuan untuk meningkatkan dan menekan secara alami lebih kuat. Dibandingkan dengan volume pertama, ini setidaknya beberapa kali lebih kuat. Sekarang, setelah mencapai budidaya Kongming tingkat ke-9, datang dan latih Laut Netherworld ini. Wu Yun sebenarnya merasa bahwa itu adalah hal yang biasa. Segala kesulitan yang sebelumnya tidak dapat diatasi segera diatasi. Dan seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap mengambil kendali atas Laut Netherworld di tangannya. Bab 1704 Volume 2, Laut Netherworld. Tentu saja, waktu yang dibutuhkan untuk mengolah volume Laut Netherworld ini secara alami tidak berumur pendek. Sama saja dengan praktik membunuh pelajar. Setelah 6 jam penuh, saya berhasil menyelesaikannya. Berdengung. Tiba-tiba, Wu Yun tiba-tiba terbang di kamar batu. Seluruh orang melayang di udara, dan aliran kekuatan abadi yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Dan aliran kekuatan abadi ini, di bawah desakan Laut Netherworld, perlahan berubah menjadi aliran kekuatan berwarna merah darah. Kekuatan berdarah ini, dengan Wu Yun sebagai pusatnya, perlahan mengamuk menuju daerah sekitarnya. Dalam sekejap, seluruh ruangan batu diselimuti oleh kekuatan berdarah ini. Setelah terselubung, kekuatan berdarah ini secara bertahap menjadi besar. Sekilas memang terlihat seperti lapisan gelombang yang bergejolak. Dan di antara lapisan gelombang yang bergejolak ini, sepertinya ada ratapan hantu yang nyaring. Kedengarannya menyeramkan. Kekuatan Wu Yun secara keseluruhan juga mencapai lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Laut Netherworld layak disebut Laut Netherworld. Sungguh menakjubkan. Merasakan lonjakan kekuatannya secara keseluruhan, Wu Yun sangat gembira. Namun, meskipun Laut Netherworld ini sangat kuat, ia juga mengkonsumsi kekuatan abadi dalam jumlah yang sangat besar di tubuh Wu Yun. Dalam sekejap, Wu Yun merasa setidaknya setengah dari kekuatan abadi di tubuhnya telah terkuras. Meskipun kekuatan abadi yang dimilikinya di dalam tubuhnya jauh melebihi orang biasa. Namun, ia masih belum mampu menahan konsumsi besar-besaran dari Laut Netherworld ini. Wu Yun dengan cepat mengambil kembali kekuatan di sekitarnya ke dalam tubuhnya dan jatuh kembali ke tanah. Diam-diam berkata, sial, tidak heran dikatakan bahwa hanya sedikit orang yang berani mempraktikkan seni rahasia Surasenwu. Kesulitan berlatih mungkin tidak terlalu buruk, tetapi konsumsinya terlalu buruk. Bahkan saya tidak bisa tunggu lama, jika kamu malah melakukannya akan lebih sulit lagi bagi orang biasa untuk mendukungnya. Sepertinya teknik rahasia Laut Netherworld ini tidak bisa digunakan dengan santai di masa depan. Sambil berpikir, Wu Yun juga perlahan jatuh kembali ke tanah dan mulai bersiap untuk berlatih jilid ketiga, Neraka Asura. Ada sesuatu dalam garis besar umumnya. Jilid ketiga ini, Surah Hell, sangat menakutkan. Kekuatan tambahannya akan jauh melebihi 2 volume sebelumnya.
dan Wu Yun juga menantikannya. Jilid pertama dan jilid kedua sudah mampu memberinya kemampuan tambahan yang begitu kuat. Jadi di jilid ketiga ini, sejauh mana neraka Asura akan sekuat yang dikatakan garis besarnya. Namun, saat Wu Yun berlatih secara bertahap, dia mengerutkan kening lagi. Sama seperti gerakan Duan Tian, apapun yang terjadi, saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Masih belum bisa memulai. Seolah-olah ada penghalang yang menghalanginya, dan dia tidak akan pernah bisa melewatinya. Apa yang terjadi? Jika kamu tidak bisa berlatih menghancurkan surga, itu juga bisa disebabkan oleh 3 telapak tangan penghancur dunia yang terlalu kuat. Aku masih memiliki celah dalam beberapa aspek. Tapi neraka Shuro jilid ketiga ini jelas memilikinya. Sesuatu dalam garis besarnya. Dinyatakan dengan jelas bahwa seseorang hanya membutuhkan alam Kongming untuk berlatih. Sekarang saya telah mencapai tingkat ke-9 Kongming, mengapa saya masih belum bisa berlatih? Meskipun ini adalah pertanyaan yang tampaknya sederhana. Namun, semakin sederhana masalahnya, semakin rumit pula masalahnya. Setidaknya, Wu Yun tidak dapat memahaminya untuk saat ini. Kemudian ia mencoba beberapa kali, mencoba berlatih jilid ketiga, Asura Neraka. Namun, selalu sama seperti sebelumnya, tidak dapat membuat kemajuan apapun, dan tidak dapat memulai. Aneh. Apakah karena aku? Atau karena aku baru saja menguasai Laut Netherworld, dan aku baru saja menguasai Laut Netherworld, jadi aku tidak bisa memperbaiki neraka. Inilah Wu Yun satu-satunya hal yang bisa dibayangkan, kemungkinan yang paling mungkin. Tapi apapun alasannya, adalah fakta yang kuat bahwa sekarang tidak mungkin untuk mempraktikkan volume neraka Shuro ini. Wu Yun tidak punya pilihan selain menyerah. Hitung waktu sejak dia dibawa ke ruangan batu ini oleh iblis naga. Hingga saat ini, lebih dari 10 jam telah berlalu. Meskipun Long Peng dan orang lain di belakangnya belum menyusul. Namun, dalam belasan jam, mereka akan segera menyusul. Wu Yun merapikannya sebentar, dan akhirnya mengatur nafas di tubuhnya. Dia berdiri perlahan, bersiap meninggalkan tempat ini dan keluar menemui sekelompok orang. Tentu saja, akan lebih baik jika kita menghindari pertemuan satu sama lain. Meskipun dia tidak memiliki rasa takut sekarang, dia tetap tidak ingin bertengkar dengan mereka. Tak kenal takut hanya berarti dia bisa memastikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk tidak dibunuh oleh pihak lain. Dengan kata lain, bertarung sendirian, dia masih memiliki peluang menang. Namun begitu ada 2 orang di sisi lain, atau beberapa orang kuat yang berada di tahap awal dao besar, ambil tindakan bersama. Lalu Wu Yun masih tidak punya pilihan selain melarikan diri. Namun, saat Wu Yun berdiri dan hendak pergi. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah. Tunggu, tidak, di duniaku Tao, sepertinya. Wu Yun duduk bersila lagi sambil bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia membiarkan kesadarannya memasuki dunia Tao. Sekarang, di dunia Tao-nya, ada jalan alkimia, jalan vitalitas untuk segala sesuatu. Ada juga seni bela diri dan reinkarnasi hidup dan mati. Namun, Wu Yun sudah lama tidak memasuki dunia Tao miliknya sendiri. Anehnya, selama kurun waktu ini, pohon alkimia telah tumbuh banyak. Sebelumnya, hanya ada 1 orang yang tinggi. Kini, tingginya sudah mencapai 2 orang. Hal ini juga membuat Wu Yun sedikit terkejut. Meskipun dia belum pernah mengenal alkimia selama periode ini, alkimia miliknya justru berkembang. Sepertinya aku harus meluangkan waktu untuk mempelajari alkimia dunia abadi. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, mata Wu Yun beralih ke siklus hidup dan mati. Dao reinkarnasi hidup dan mati digunakan belum lama ini ketika berhadapan dengan Yun Potian di kota Yun Yaofu. Dia bahkan masuk ke dalamnya dan hampir mati di dalamnya. Saat itu, siklus hidup dan mati sudah selebar 0,5 meter. Kini, tidak banyak yang berubah. Tentu saja yang membuat Wu Yun tiba-tiba berhenti dan memasuki dunia Tao bukan karena 2 cara alkimia dan seni bela diri yang sudah ada. Tetapi karena dia merasakan sepertinya ada jenis Tao lain yang bangkit di dunia Tao miliknya. Bab 1705 Cara Membunuh. Saya melihatnya di sebelah piringan yang melambangkan seni bela diri dan reinkarnasi hidup dan mati. Sebenarnya ada pedang tambahan yang memancarkan cahaya dingin yang dalam.
Apakah ini, bayangan pedang ini, juga jalan kebangkitanku? Wu Yun terkejut ketika dia melihat bayangan pedang yang muncul di sebelah jalan reinkarnasi hidup dan mati. Mampu tampil di dunia Tao ini pasti milik Tao yang dia bangunkan. Terlebih lagi, karena berada di sebelah jalur reinkarnasi hidup dan mati, ini membuktikan bahwa ini juga merupakan seni bela diri. Terlebih lagi, bayangan pedang ini memancarkan cahaya dingin, yang merupakan aura pembunuh yang sangat kuat. Mungkinkah ini cara membunuh? Tetapi dari mana datangnya cara membunuh seperti ini? Saya tidak pernah memahami rahasia cara membunuh. Apakah karena apa yang telah saya pahami sebelumnya? Medan pembunuhan berubah menjadi metode pembunuhan. Pada saat ini, banyak pikiran terlintas di benak Wu Yun. Dia secara bertahap menentukan bahwa bayangan berbentuk pedang ini harus menjadi seni bela dirinya, cara membunuh. Namun, dia tidak mengerti dari mana metode pembunuhan ini berasal. Muncul secara tiba-tiba sangatlah tidak pantas. Setelah memikirkannya, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah dia telah memahami medan pembunuhan sebelumnya. Namun, setelah tiba di dunia peri, kekuatan domain tersebut melemah tanpa batas, dan dia secara bertahap menyerah pada praktik membunuh domain tersebut. Tapi saya tidak menyangka setelah lama tidak berlatih, itu bisa berubah menjadi cara membunuh. Akhir dari domainnya adalah Tao, Wu Yun mengetahui hal ini. Hanya saja meskipun Anda bertransformasi, Anda tidak bisa bertransformasi tanpa alasan, bukan? Jika seni bela diri bisa muncul dengan begitu mudah, maka tidak akan sedikit orang di dunia yang memahami Tao. Warisan Dewa Binatang. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Wu Yun, dan dia memikirkan warisan Dewa Binatang. Jika kedua titik ini bisa dihubungkan, maka segala sesuatunya tampak masuk akal. Jika Dewa Binatang pernah mengerti cara membunuh. Namun, karena Bisgat Bon Jade tidak dikumpulkan, metode pembunuhan tidak dapat langsung diteruskan kepadanya. Tapi Wu Yun kebetulan pernah berlatih di bidang pembunuhan. Kombinasi keduanya, dengan bantuan metode pembunuhan warisan sederhana di Bisgat Bon Jade, secara langsung merangsangnya. Dengan kata lain, dia membangunkan medan pembunuhan yang telah ditinggalkan Wu Yun. Dan secara langsung membantunya berubah menjadi cara membunuh. Dengan cara ini, masuk akal. Setelah dipikir-pikir, ini masih kemungkinan yang paling mungkin. Jika ini benar-benar masalahnya, maka aku bisa menghasilkan banyak uang. Dewa Perang memberiku reinkarnasi hidup dan mati. Dewa Binatang memberiku cara membunuh. Dua jenis ini tahu, tidak peduli apapun jenisnya, di antara ribuan seni bela diri, itu adalah yang teratas. Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan gembira. Namun, bagaimana metode pembunuhan ini terjadi tidaklah begitu penting. Yang penting sudah ada di sini. Itu sudah menjadi milik Wu Yun. Seni bela diri, bunuh. Wu Yun berbisik dengan mata tertuju. Dan saat pikirannya bergerak, di belakang Wu Yun, bayangan berbentuk pedang setinggi setengah manusia perlahan muncul, memancarkan cahaya dingin yang terang. Dalam sekejap, aura pembunuh yang agung tiba-tiba dilepaskan dari bayangan pedang di belakangnya. Dalam sekejap, seluruh ruangan batu itu diselimuti. Cara membunuh yang mengerikan. Di ruang yang diselimuti aura pembunuh, bahkan aku merasa kulit kepalaku mati rasa. Jika kita menggunakan seluruh kekuatan kita melawan musuh, aku tidak tahu betapa mengerikannya hal itu. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Wu Yun perlahan meletakkan tangannya di sekitar kepalanya dan merentangkannya ke belakang. Pedang tinggi setengah manusia di belakangnya memancarkan cahaya dingin, seolah dia sedang dibimbing. Tiba-tiba benda itu terbang ke tangannya. Memegang pedang panjang di tangannya, perasaan aneh segera menyebar ke setiap sudut tubuh Wu Yun. Ini seperti dibaptis. Secara keseluruhan, bahkan nafas menjadi jauh lebih dingin. Cara membunuh, pedang untuk membunuh, haha. Wu Yun tersenyum ringan. Meskipun cara membunuh tidak sebaik cara reinkarnasi hidup dan mati, yang dikenal sebagai seni bela diri pertama di bawah surga. Namun, ini juga salah satu dari 10 seni bela diri terbaik di dunia. Ia sesuai dengan reputasinya, dan sangat kuat. Wow, pedang pembunuh di tangannya melayang di udara. Itu adalah gerakan acak, dan bahkan tidak mengandung kekuatan kultivasi. Namun, yang terdengar hanyalah dentuman keras.
Di dinding batu di seberang ruang batu, retakan besar setebal lengan tiba-tiba muncul. Wu Yun segera berkata dengan semangat pada dirinya sendiri. Hanya pedang acak yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Cara membunuh ini, ditambah dengan pedang pembunuh ini, sungguh menakutkan. Dan, sekarang, ini seharusnya hanya permulaan dari cara membunuh ini. Setelah pembunuhan selesai, saya tidak tahu betapa menakutkannya kekuatannya setelah Tao tercapai. Ada sedikit kerinduan dalam kata-katanya. Namun, saat Wu Yun selesai berbicara, tiba-tiba, seluruh ruangan batu mulai bergetar hebat. Mulai dari celah yang dibuka oleh pedang pembunuh. Retakan kecil menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Dan saat retakan menyebar, ruangan batu itu berguncang. Batu-batu besar berjatuhan dengan ganas. Sialan, bukan. Mungkinkah pedangku menyentuh suatu mekanisme? Ruangan batu ini akan dihancurkan. Karena kaget, Wu Yun dengan cepat menarik kembali metode pembunuhannya. Lalu dia dengan cepat terbang keluar dari ruangan batu. Begitu dia pergi, ruangan batu itu tidak ada lagi dan benar-benar runtuh. Namun, semuanya tampaknya tidak berhenti sampai di situ saja. Tepat ketika Wu Yun berpikir bahwa satu-satunya yang hancur hanyalah ruangan batu, dia menemukan bahwa tanah di bawah kakinya mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, seluruh rumah harta karun iblis sejati mulai bergetar hebat. Retakan itu menyebar dengan cepat ke arah luar sepanjang ruangan batu yang runtuh. Batu-batu besar terus berjatuhan dari mana-mana. Sial, aku benar-benar menyentuh suatu mekanisme. Rumah harta karun iblis asli ini akan dihancurkan. Wu Yun berteriak dan dengan cepat terbang menuju dunia luar. Begitu dia tidak pergi, dia terkubur di dalam gua oleh batu-batu besar yang berjatuhan. Pada saat itu, saya khawatir betapapun kuatnya dia mungkin tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Saat melarikan diri, Wu Yun dipenuhi penyesalan. Aku menyesal seharusnya tidak mengayunkan pedang itu, tapi aku tidak menyangka pedang itu akan menyentuh mekanisme yang menghancurkan seluruh rumah harta karun. Meski ia telah mendapat peluang besar di gua ini, memperoleh giok tulang dewa binatang dan memperoleh sebagian kecil dari warisan dewa binatang. Saya juga mendapat batu pondasi lainnya. Namun, hal-hal di rumah harta karun iblis asli ini pasti lebih dari itu. Namun, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Faktanya, Wu Yun cukup bagus, lagi pula dia mendapat dua peluang besar itu. Hal yang paling menyakitkan adalah Long Peng, Demon Eagle dan lainnya. Mereka telah berjalan di rumah harta karun iblis asli ini selama lebih dari 10 jam. Dia melewati banyak bahaya dan hampir mati beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia bahkan tidak mendapatkan sehelai rambut pun. Namun pada saat ini, tiba-tiba seluruh istana mulai berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh. Meskipun dia tidak mau melakukannya, dia tidak punya pilihan selain mundur dengan tergesa-gesa. Setelah dikubur, tidak ada yang bisa melarikan diri. Namun, saat mereka hendak berbalik dan melarikan diri, tapi hanya sosok berbaju putih yang terlihat, bergegas dari dalam rumah harta karun dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi mereka masih bisa mengetahui identitas orang tersebut secara sekilas. Bab 1706 dikepung lagi. Itu Wu Yun, itu dia. Dia keluar hidup-hidup. Sepertinya dia pasti punya banyak hal baik di dalamnya. Dia pasti punya banyak harta. Lihatlah. Budidayanya, dia sebenarnya telah mencapai dia berada di urutan ke-9 tingkat Kongming. Sebelumnya, dia hanya berada di tingkat ketiga Kongming. Orang sialan ini, sebelum dia masuk, jelas berada di tingkat ke-6 Taiksu. Saya tidak menyangka itu di kedalaman laut api dan rumah harta karun, dia akan mendapat kesempatan yang begitu besar. Dia sebenarnya telah mencapai Kongming tingkat 9. Bajingan ini, tidak hanya dia mendapatkan barang bagus, tapi dia juga menyentuh mekanisme yang menghancurkan rumah harta karun itu. Semua ini pasti ada hubungannya dengan dia. Hentikan dia dan bunuh dia. Sungguh, harta paling berharga di rumah harta karun iblis, serta giok tulang dewa binatang, semuanya ada padanya, bunuh dia. Semua macam-macam teriakan dan makian bermunculan. Menghadapi kerumunan yang berkerumun untuk menghentikannya, Wu Yun sedikit mengernyit. Dia tidak ingin berkelahi dengan sekelompok orang di tempat ini.
Seluruh rumah harta karun akan runtuh. Jika mereka bertarung di sini, tidak ada yang akan selamat. Untungnya, ada jalan bercabang di depan dan tidak ada yang menghalanginya. Wu Yun melompat langsung melalui persimpangan jalan, melompati kerumunan, dan berlari ke arah luar. Kejar, Wu Yun lari, kejar dia dengan cepat. Dalam sekejap, kerumunan itu tak segan-segan lagi, berbalik dan mengejar Wu Yun ke arah dia melarikan diri. Wu Yun sangat cepat, tapi untungnya tidak ada bahaya di depan. Dalam 2/4 jam, Wu Yun terbang dengan tergesa-gesa dan akhirnya melihat cahaya. Pintu keluarnya tepat di depan. Bisik Wu Yun, dan di saat yang sama, dia juga diam-diam terkejut. Lebih dari 10 jam yang lalu, Long Peng dan yang lainnya belum menemukan ruangan batu itu. Saya pikir tempat itu sangat jauh dari dunia luar. Sekarang tampaknya bukan karena jaraknya yang terlalu jauh, tapi Long Peng dan yang lainnya telah tersesat. Atau, ruangan batu itu sama sekali tidak dapat ditemukan oleh mereka. Ledakan. Suara gemuruh yang keras terdengar dari belakang. Wu Yun melakukan beberapa lompatan cerdik dan akhirnya lolos. Di depannya ada lebih dari 70 mayat yang telah dibunuh oleh bayang-bayang sebelumnya. Setelah sekilas, Wu Yun ingin pergi. Namun, ternyata tidak sesederhana itu. Jangan menunggu dia terbang. Namun dia hanya mendengar teriakan dan makian yang datang dari belakangnya. Bajingan ini datang begitu cepat. Segera, Wu Yun dikelilingi oleh mereka. Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah Demon Eagle, Long Peng, Wang Ming, dan lainnya. Namun, selain mereka bertiga, ada juga lusinan orang kuat di alam pemula Dao yang tidak dapat disebutkan namanya oleh Wu Yun. Dan ada ratusan dari mereka yang berkuasa di alam Daceng. Namun, jumlah orangnya kurang dari setengah dibandingkan saat mereka tiba. Sebelumnya ada ribuan orang, tetapi sekarang, hanya ada 3 atau 400 orang. Tampaknya perjalanan ke True Demon Treasure Mansion ini tampak mudah, tetapi kenyataannya, ada banyak korban jiwa. Tentu saja, yang harus dipedulikan Wu Yun saat ini bukanlah berapa banyak dari mereka yang meninggal. Sebaliknya, kita harus menghadapi permasalahan yang ada. 3 hingga 400 orang. Setidaknya mereka semua berada di ranah Daceng. Bahkan ada lusinan orang kuat di alam pemula Dao. Dan seperti Wang Ming, Long Peng, yang baru saja mencapai Dao Agung tingkat ketiga atau keempat, juga ada sekitar 10 orang. Dengan barisan seperti itu, jika mereka bertarung, Wu Yun mungkin akan mati. Menghadapi makhluk seperti Wang Ming, bertarung sendirian memiliki peluang menang yang kecil. Sekali diserang oleh suatu kelompok, tidak ada peluang. Wu Yun, serahkan barang-barangmu, serahkan cincin penyimpananmu, dan aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi dengan selamat. Wang Ming berkata dengan menggoda. Wang Ming, ini bukan giliranmu untuk mengambil keputusan akhir di sini. Wu Yun, serahkan semuanya pada kami. Aku, elang dan harimau, berjanji tidak ada seorang pun di sini yang bisa menyakitimu. Di tempat lain, seorang tua pria dengan punggung berat dan pinggang berat sedang berdiri, kata pria tua berhidung bengkok. Apa yang kamu maksud dengan 2 pahlawan elang dan harimau? Kami, 3 pahlawan Moya, juga bersedia melindungimu, Wu Yun, selama kamu bersedia mengambil barang-barangmu, kamu bisa hidup. Ketiga lelaki tua berambut putih berdiri bersama. Di tempat lain, seorang wanita berpenampilan sangat menarik juga memutar pinggang rampingnya. Charming berkata, Wu Yun kecil yang tampan, berikan aku apa yang kamu punya. Aku, Kalajengking Merah, tidak hanya berjanji untuk mengusirmu, tetapi juga bersedia membiarkanmu tidur di ranjang yang sama denganku dan membiarkanmu menikmati tubuhku sepenuhnya. Apakah kamu pikir kamu bisa? Saat dia berbicara, dia memutar pinggangnya yang bergerak lagi, menyebabkan banyak orang di sekitarnya ngiler. Namun, godaan ini tidak layak untuk disebutkan di depan Wu Yun. Kalau bicara soal pesona, Bai Lier adalah pencetusnya. Kembali ke benua Manghuang, Wu Yun mampu menolak pesona Bai Lier, jadi siapakah Kalajengking Merah ini? Tetapi tidak ada keraguan bahwa kekuatan mereka yang berani mengatakan sesuatu untuk melindungi Wu Yun agar tidak pergi adalah di awal Dao besar, setidaknya tingkat ketiga atau lebih tinggi. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat kultivasi ini yang berani mengatakan hal seperti itu.
Terutama wanita cantik bernama Red Scorpion, yang kekuatannya telah mencapai level kelima dari Great Dao Beginner. Pastinya orang terkuat hadir. Saat ini, pikiran Wu Yun berputar dan dia tidak berbicara. Namun, di dalam hatinya, dia sudah memikirkan cara untuk melarikan diri. Keberangkatan secara paksa tentu saja tidak mungkin terjadi. Setelah memindai sekelompok orang di depanku, yang paling lama terpaku adalah wanita cantik bernama Kalajengking Merah, serta Longpeng dan Demon Eagle, dua wakil master domain dari kekuatan tingkat domain. Dalam hal kekuatan, Longpeng dan Demon Eagle secara alami bukanlah yang terkuat. Bahkan di hadapan orang-orang seperti pahlawan elang dan harimau, tiga pahlawan tebing setan, dan si cantik Kalajengking Merah, mereka bukanlah apa-apa. Namun keduanya memiliki status bangsawan. Mereka adalah wakil penguasa domain yang bermartabat, dan mungkin tidak ada seorang pun yang berani membunuh mereka. Begitu mereka mati, yang akan terpengaruh adalah seluruh kekuatan tingkat domain di belakang mereka. Oleh karena itu, jika Anda ingin mencari pendukung sementara, Anda dapat memilih salah satu dari dua orang ini. Selain dua orang ini, satu-satunya yang bisa dipilih Wu Yun adalah wanita Kalajengking Merah yang cantik. Karena jika menyangkut kekuatan orang kuat yang berjalan sendirian, dialah yang terkuat. Jika dia ingin pergi, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikannya. Adapun dua pahlawan elang dan harimau, serta tiga pahlawan tebing, mereka juga dapat dengan mudah membawanya pergi dari tempat ini. Tapi mereka tidak sendiri, setelah pergi saat itu, Wu Yun tidak akan bisa melarikan diri. Bab 1707 Kekuatan Kalajengking Merah. Adapun pria kuat lainnya, termasuk Wang Ming, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membawanya keluar dari sini dengan mudah. Namun, di antara ketiga orang ini, Wu Yun kesulitan menentukan pilihan. Longpeng dan Demon Eagle, tidak peduli siapa yang mereka pilih, tidak sendirian. Ada pria di belakang mereka. Setelah meninggalkan tempat ini, tidak mudah bagi Wu Yun untuk melarikan diri. Adapun wanita cantik Kalajengking Merah ini, meski memang dia satu-satunya, tapi kekuatannya terlalu kuat, dan dia menjadi Dao tingkat kelima. Bagi Wu Yun, hal itu juga merupakan ancaman yang fatal. Anak kecil yang tampan, jika kamu tidak membuat pilihan, kami akan mengambil tindakan bersama. Akan terlambat jika kamu menyesalinya saat itu. Melihat keterlambatan Wu Yun dalam merespons, suara menawan Kalajengking Merah terdengar lagi. Wu Yun mengangkat kepalanya dan menatap Kalajengking Merah itu. Dia mengertakkan gigi dan berkata pada dirinya sendiri, "Sial, aku akan mati jika aku mati. Lebih baik berurusan dengan satu orang daripada sekelompok besar orang." Lalu dia menenangkan diri dan berkata dengan keras, "Kalajengking Merah, aku akan pergi bersamamu. Tetapi kamu harus melindungi dirimu terlebih dahulu. Aku akan pergi. Aku tidak akan pernah memberimu apapun sampai aku yakin aku aman. Jangan coba-coba mengambilnya dariku. Aku telah menyembunyikannya sangat dalam. Giok tulang dewa binatang tidak ada dalam penyimpananku. Di cincin fisik, jika sesuatu terjadi padaku, kamu tidak akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan." Kalajengking Merah tidak sepertinya mendengarkan apa yang dia katakan selanjutnya. Yang dia dengar hanyalah kata-kata pertama Wu Yun. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Haha, oke, anak muda yang tampan, jika kamu memiliki kebijaksanaan, aku akan membawamu pergi sekarang juga." Ketika kata-kata itu jatuh, Kalajengking Merah tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya. Dalam sekejap mata, Wu Yun muncul di sampingnya. "Ayo pergi. Aku akan membersihkan jalan." Dengan suara manis, Wu Yun mengangguk, mengikuti di belakang Red Scorpion, dan terbang. "Tidak, hentikan mereka dengan cepat." Duo elang dan harimau itu meraung dan terbang. Masing-masing melancarkan serangan sengit ke arah Kalajengking Merah. Dan ketiga pahlawan Moya terbang dan menyerang hampir pada waktu yang bersamaan. Dengan mereka berlima memimpin, ketakutan semua orang terhadap Kalajengking Merah menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap, semua orang bergegas menuju mereka. Hanya Longpeng dan Demon Eagle yang mengeluarkan bebek Mandarin roh pembawa pesan hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka masing-masing mengirim pesan, "Tuhan, situasinya telah berubah. Kirimkan orang untuk mendukung secepatnya."
Setelah pesan terkirim, keduanya juga terbang menuju Hong Scorpion dan Wu Yun. Saat ini, Wu Yun tidak berniat mengambil tindakan. Mengikuti di belakang Red Scorpion, namun selalu waspada terhadap sekelilingnya. Jika Anda tidak siap membantu, Anda tidak akan pernah menempatkan diri Anda dalam bahaya. Saya harus mengatakan bahwa kalajengking merah ini sangat kuat. Dihadapkan pada pengepungan dan penindasan oleh begitu banyak pria kuat, dia benar-benar berjuang melewati hidup dan mati. Terlebih lagi, selama pertarungan, perhatiannya harus dialihkan untuk melindungi Wu Yun. Terlepas dari posisinya, Wu Yun diam-diam mengagumi kekuatannya. Namun, apa yang sebenarnya membuat Red Scorpion bisa tetap tenang di bawah kepungan banyak orang kuat? Itu adalah kemampuannya menggunakan racun. Kalajengking merah, tubuh aslinya berubah menjadi kalajengking. Kalajengking adalah salah satu dari 5 racun di dunia. Kemampuannya menggunakan racun bisa dibayangkan. Hal ini membuat semua orang kuat di sekitarnya menjadi sangat cemas. Setelah memaksa semua orang di sekitarnya mundur untuk terakhir kalinya, kalajengking merah menarik Wu Yun dan berkata dengan genit. Ayo pergi. Wu Yun terbang, diikuti oleh kalajengking merah. Melihatnya, mereka benar-benar keluar dari lingkaran pengepungan dan penindasan kerumunan. Wu Yun diam-diam menghela nafas lega, dia akhirnya keluar dari masalah. Yang harus dia lakukan selanjutnya adalah mencari cara untuk menghadapi kalajengking merah. Namun, itu terjadi pada saat ini. Ekspresi ketiga pahlawan Moya di belakangnya sangat suram. Mereka bertiga saling memandang, dan salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan berkata, "Saudaraku, kita tidak punya pilihan. Pada titik ini, kita hanya bisa melakukan gerakan itu." Begitu. Kalajengking merah membawa pergi anak ini, segalanya akan ada di tangan kalajengking merah. Dan jika dipikir-pikir, itu hampir mustahil. Lakukan. 2 orang lainnya juga mengangguk. Setelah beberapa saat, ketiganya membuat sidik jari yang sama. Hanya dalam 3 tarikan napas, energi dahsyat meledak dari ketiganya. Mereka bertiga adalah orang-orang kuat yang baru saja mencapai Dao tingkat keempat. Ketika mereka bergabung, kekuatan yang mereka tunjukkan sangat mencengangkan. Setelah beberapa saat, saya mendengar 3 orang tiba-tiba berteriak pada saat bersamaan. Terjebak di sangkar iblis. Ledakan ini bergema di seluruh ruang seperti guntur. Seolah-olah langit sedikit bergetar. Di saat yang sama, tekanan mengerikan turun dari langit. Dan di langit yang memaksa, potongan-potongan ruang dengan cepat runtuh dan berputar. Segera setelah itu, sangkar hitam pekat yang sangat menakutkan jatuh dari langit. Arah yang mereka tuju adalah tempat Wu Yun dan Hong Scorpion melarikan diri. Tekanan yang sangat kuat. Ini sebenarnya tidak kalah dengan teknik menggambar gunturku. Wu Yun diam-diam berseru dan tanpa sadar mendongak. Tidak peduli apa yang mereka lihat, mereka benar-benar melihat sangkar menakutkan yang sangat besar, menutupi mereka dari atas langit tempat mereka berada, hingga ke tanah. Kalajengking merah, temukan cara untuk melarikan diri. Karena dia ingin menggunakan kemampuan kalajengking merah untuk melarikan diri, tentu saja Wu Yunlai tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi dalam menghadapi situasi ini. Namun, kalajengking merah telah melihat sangkar itu jatuh dari langit dengan tekanan yang menakutkan. Saat ini, wajahnya tidak lagi terlihat aneh seperti sebelumnya. Menjadi sangat bermartabat. Dia menatap ketiga pahlawan Moya dan berkata dengan dingin, "3 orang tua, aku tidak menyangka kamu benar-benar mempraktikkan teknik sihir seperti itu." Apakah ini teknik sihir? Wu Yun diam-diam merasa ngeri. Keterampilan abadi, keterampilan magis, taktik ilahi. Ini harus mempertimbangkan semua metode serangan di dunia peri. Keterampilan abadi adalah hal biasa, mantra sihir jarang terjadi. Rahasia ilahi adalah yang paling langka ditemukan, dan hanya dapat diperoleh melalui warisan. Tapi ketika Wu Yun sedang berpikir, dia tiba-tiba mendengar kalajengking merah meledak. "3 bajingan tua, kamu akan melawanku sampai mati. Oke, jika itu masalahnya, maka aku, kalajengking merah, akan melakukan yang terbaik. Kamu tidak takut memberi keuntungan kepada orang lain, jadi aku, kalajengking merah, akan menemanimu bersenang-senang." Saat dia selesai berbicara, aliran kekuatan abadi merah yang sangat kejam juga melonjak keluar dari tubuh kalajengking merah dengan gila-gilaan.
Bab 1708, Peluang untuk melarikan diri. Raungan keras keluar dari mulut kalajengking merah. Saat berikutnya, sosok humanoid aslinya yang memikat tiba-tiba berubah menjadi kalajengking merah besar. Sambil memegang tang penusuk, dia merobek sangkar mengerikan yang terselubung di langit. Pada saat ini, kekuatan kalajengking merah yang telah menjelma menjadi wujud aslinya juga meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Jelas sekali, dia mungkin juga menggunakan semacam kemampuan amplifikasi. Meskipun peningkatan ini tidak dapat dinilai dari tingkat budidaya yang akurat. Namun, jika kita benar-benar ingin membicarakannya, itu mungkin tidak lebih dari dao besar tingkat ketujuh. Cukup menunjukkan bahwa kemampuan kalajengking merah ini jelas bukan sebuah kebanggaan. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras. Seluruh ruangan terguncang hebat, berdengung. Suara tumpul, suara mendengung, bergetar. Segera, gelombang fluktuasi energi yang sangat dahsyat dengan cepat menyapu seluruh ruang. Mundur, kembali, teriak seseorang. Segera semua orang terbang menjauh untuk menghindarinya. Tidak peduli itu adalah metode sangkar yang dipromosikan bersama oleh ketiga Master Moya. Masih dalam kondisi peningkatan saat ini, setidaknya sebanding dengan kalajengking merah yang baru saja mencapai dao tingkat ketujuh. Semuanya sangat menakutkan. Meskipun Wang Ming, Elang dan Harimau, dan lainnya dapat bersaing, tidak perlu membuang energi ini. Namun, pada saat ini, kalajengking merah di langit sedang bertarung sengit dengan duel tersebut, yang menarik terlalu banyak perhatian. Untuk sesaat, kelompok orang ini mengabaikan keberadaan Wu Yun. Faktanya, Wu Yun juga dikejutkan oleh fluktuasi mengerikan di udara pada awalnya. Namun, dia bereaksi cepat. Dia dengan cepat melirik orang-orang di sekitarnya dan menemukan bahwa mata mereka semua tertuju pada kalajengking merah di udara, tidak memperhatikannya. Sepertinya ketiga Master Moya ini telah banyak membantuku. Bisik Wu Yun penuh semangat, diam-diam menjalankan seni dewa bela diri Taisang, dan bersiap untuk melarikan diri. Tentu saja sekarang bukan waktunya belum cukup matang. Meskipun mata semua orang tidak tertuju padanya sekarang, jika dia melarikan diri, dia akan segera menarik perhatian semua orang. Kita harus menunggu lebih lama lagi. Wu Yun berbisik diam-diam. Ledakan. Suara keras lainnya terdengar, dan yang terlihat hanyalah kehampaan saat ini. Sepasang penjepit kalajengking merah dengan erat menjepit sangkar menakutkan itu, dan gelombang kekuatan agung terus mengalir keluar dari tubuhnya. Rupanya, dia ingin merobek kandang itu dengan paksa. Tapi dia ingin merobek kandangnya, tapi itu tidak mudah. Lagi pula, ketiga pahlawan Moya lah yang bekerja sama untuk memicunya. Kedua belah pihak merasa cemas sejenak. Dan tabrakan kekuatan yang sangat dahsyat di udara benar-benar menarik perhatian semua orang di bawah. Akibat dari kekuatan yang melonjak ini menyelimuti seluruh tanah. Haha, sekarang. Wu Yun mencibir, lalu diam-diam mengambil beberapa langkah ke samping. Skillnya sedang berjalan, dan kecepatannya tiba-tiba meledak hingga ekstrim. Dengan desisan, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan bayangan, melesat ke kejauhan. Hei, kalian bertarung pelan-pelan, aku tidak akan menemanimu. Wu Yun sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Ben masih memikirkan bagaimana cara menghadapi kalajengking merah setelah melarikan diri. Namun ia tidak menyangka ketiga hero Moya akan melakukan tindakan nekat seperti itu. Memberinya kesempatan bagus untuk melarikan diri. Namun, saat Wu Yun melarikan diri dari kejauhan, tiba-tiba, seseorang tiba-tiba berteriak, "Wu Yun lari, bajingan itu, dia lari saat kita tidak siap. Kejar, kejar cepat, di sana, dia di sana." Pada saat ini, Wu Yun tidak sepenuhnya jauh, dan mereka masih menangkap punggungnya. Segera, perhatian kelompok itu dengan cepat beralih dari pertempuran sengit di udara. Mereka semua mulai mengejar Wu Yun ke arah dia melarikan diri. Dalam waktu singkat, hanya 3 pahlawan kalajengking merah dan Moya yang tersisa di sini. 3 bajingan tua, lihatlah hal-hal baik yang telah kamu lakukan, kenapa kamu tidak menyerah? Kata kalajengking merah dingin. Wajah ketiga pahlawan Moya itu sedingin air, mereka tidak pernah menyangka akan benar-benar menciptakan peluang bagi Wu Yun untuk melarikan diri. Saat ini, mereka tidak punya niat untuk terus bertarung. Kedua belah pihak sama-sama kuat,
dan tidak mungkin untuk menentukan pemenangnya untuk sementara waktu. Jika pertarungan terus berlanjut, Wu Yunke akan benar-benar kabur. Kalajengking merah, masalah ini sudah selesai untuk saat ini. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu saat Wu Yun ditangkap. 3 pahlawan Moya berkata, aku akan menghitung sampai 3, dan kamu dan aku akan berhenti bersama. Bas. Ada lagi suara gelombang kekuatan yang membosankan. Sangkar menakutkan yang terperangkap oleh iblis perlahan menghilang. Kalajengking merah pun jatuh kembali ke tanah dan kembali ke wujud manusianya. Setelah menghela nafas pendek, kalajengking merah menenangkan energi dan darah yang berputar di tubuhnya. Dia melirik dingin ke 3 pahlawan Moya dan berkata, 3 bajingan tua, aku tidak akan menyelesaikan masalah denganmu untuk masalah hari ini, tapi tolong ingat. Suatu hari, aku akan membawamu 3 bajingan tua ke pengadilan. Pilih potong kepala satu persatu. Setelah mengatakan ini, kalajengking merah itu melintas dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Ketiga pahlawan Moya juga saling memandang dengan amarah di mata mereka. Wu Yun, bajingan, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Dengan raungan pelan, ketiga pahlawan Moya pun bergegas pergi. Adapun Wu Yun, meski jalur pelariannya diketahui oleh sekelompok orang ini, namun, tidak mudah untuk menangkapnya sekarang. Segera, dengan beberapa lompatan, dia menghilang ke pegunungan di kejauhan. Akhirnya keluar dari masalah, bajingan ini sangat sulit untuk disingkirkan. Setelah dia aman, Wu Yun diam-diam menghela nafas. Dia perlahan-lahan melambat, menyembunyikan nafasnya, mengubah arah, dan terus bergerak menuju kejauhan. Perjalanan ini berlangsung selama 10 hari. Dalam 10 hari, Wu Yun telah keluar dari pegunungan. Selama 10 hari ini, Wu Yun, selain terburu-buru di jalan, berhenti berlatih kapanpun dia punya waktu. Sekarang basis budidaya berada di Kongming tingkat 9, menjadi semakin stabil. Dan Laut Netherworld dan pohon palem pertama dari 3 pohon palem penghancur dunia, Tuseng, menjadi semakin mahir. Khususnya telapak Tuseng, yang sebelumnya hampir tidak mahir, kini telah mendekati titik kemahiran. Kekuatannya juga meningkat pesat. Dalam 10 hari terakhir, para pengejar di belakangnya seharusnya sudah dibuang. Setidaknya, Wu Yun tidak pernah menyadari fluktuasi aura mereka di dekatnya. Sekarang kita akhirnya keluar dari pegunungan. Tak jauh di depan, ada sebuah kota besar. Melihat kota di depan, Wu Yun bergumam. Sebelumnya, naga kecil dan aku belum memasuki wilayah pengaruh alam iblis naga. Dalam 10 hari terakhir, aku telah berjalan ke arah yang berlawanan. Menurutku tempat ini seharusnya jauh dari alam iblis naga. Lingkup pengaruh alam. Tetapi ketika dia berbicara pada dirinya sendiri, murid Wu Yun tiba-tiba menyusut sedikit. Tunggu, alam iblis naga. Iblis naga. Alam iblis naga ini, dan iblis naga yang mengambil naga kecil itu. Apakah ada hubungan di antara mereka? Wu Yun selalu mengabaikannya sebelumnya. Tempat nama alam setan naga. Saya tidak mengingatnya sampai saya memikirkannya sekarang. Bab 1709 Kota Aneh. Namun tak lama kemudian, Wu Yun menggelengkan kepalanya lagi. Seharusnya itu hanya kebetulan. Jika iblis naga itu ada hubungannya dengan alam iblis naga, dia adalah nenek moyang dari alam iblis naga. Kalau begitu Long Peng adalah wakil penguasa alam iblis naga, jadi dia adalah miliknya, tidak mungkin baginya untuk mengabaikan Long Peng untuk generasi mendatang. Lagi pula, apa yang dikatakan Shen Long kecil kepadaku juga adalah Gunung Setan Naga, bukan wilayah Setan Naga. Sepertinya itu hanya kebetulan. Dunia yang luas, tidak peduli nama orangnya, itu tetaplah nama tempat, ada begitu banyak orang dengan nama yang sama, itu pasti kebetulan. Wu Yun tersenyum pahit dan berhenti berspekulasi. Faktanya, apakah ada hubungan antara iblis naga itu dan domain iblis naga ini, itu tidak terlalu menjadi masalah baginya. Masih ada satu hal yang perlu dia lakukan. Tingkatkan kekuatan. Tanpa kekuatan, tidak peduli seberapa banyak Anda memikirkannya, itu hanyalah omong kosong. Tarik napas dalam-dalam dan kesampingkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benak Anda. Matanya tertuju pada kota tidak jauh di depan. Ini adalah kota yang relatif bobrok dan tidak terlalu besar. Itu harus menjadi kekuatan tingkat domain,
sebuah kota kecil di daerah terpencil. Sambil berpikir, Wu Yun perlahan mengubah penampilannya. Ini adalah seni penyamaran. Ini adalah metode buta yang paling sederhana. Ini juga dapat berdampak pada orang-orang dengan kekuatan lebih rendah dari Anda. Namun menghadapi mereka yang lebih kuat dari dirinya sendiri, sulit untuk disembunyikan. Wu Yun segera menyembunyikan auranya lagi. Dia terbang keluar kota kecil dan kemudian memasuki kota dengan berjalan kaki. Alasan melakukan ini, itu karena Wu Yun tahu bahwa kejadian 10 hari yang lalu mungkin sudah menyebar. Terlepas dari penampilan atau namanya, saya khawatir hal itu telah menyebar ke seluruh lingkungan. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa sekarang semua orang yang mengetahuinya mungkin sedang mencarinya. Jangan membicarakan hal lain, fakta bahwa dia memiliki 3 potong bis gut bone jade di tubuhnya sudah cukup untuk membuat semua orang gila. Selain itu, dia keluar dari rumah harta karun iblis yang sebenarnya sendirian, dan kemudian rumah harta karun itu runtuh. Tentu saja, semua orang bertanya-tanya apa yang dia dapatkan dari True Demon Treasure Mansion. Kedua hal ini, tidak peduli yang mana, sudah cukup untuk menempatkan Wu Yun di garis depan dan diburu oleh semua orang. Tentu saja, lebih baik berhati-hati saat bertindak. Tentu saja, dia juga bisa memilih untuk tidak muncul di tempat keramaian. Bersembunyi di pegunungan sendirian untuk berlatih. Namun, tidak diragukan lagi itu adalah metode yang paling bodoh. Berdiri sendirian di pegunungan, dari mana sumber daya budidaya berasal? Jika Anda mencarinya sendiri, hari bunga lili akan terasa dingin. Dia harus keluar dan berjalan-jalan untuk mencari tahu sesuatu tentang tanah harta karun itu. Apalagi kini ia juga ingin sekali menanyakan kabar terkait Gunung Long Yao. Bahkan jika dia tidak pergi sekarang, dia masih harus memikirkan rencana. Di manakah Gunung Setan Naga dan bagaimana situasi di gunung tersebut? Anda harus bertanya kepada seseorang tentang hal-hal ini. Secara relatif, kota kecil seperti itu relatif aman. Terlepas dari yang lain, setidaknya orang-orang yang benar-benar kuat tidak akan datang ke kota sekecil itu. Bahkan jika identitasnya diketahui, dia memiliki kemampuan yang cukup untuk melarikan diri. Namun, setelah Wu Yun memasuki kota kecil ini, dia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pada awalnya, dia juga memperhatikan beberapa aura dari mereka yang baru saja menjadi kuat di jalan tersebut. Tapi dia tidak peduli. Namun, saat dia benar-benar memasuki kota, ditemukan bahwa tampaknya ada lebih banyak orang luar di kota ini daripada penduduk kota. Adapun cara mengetahuinya sangat sederhana. Tak satu pun penduduk kota ini yang berjalan-jalan di jalan dengan senjata di punggung dan tertutup debu. Dan itulah yang terjadi pada orang luar. Terlebih lagi, setelah Wu Yun memasuki kota, dia menemukan bahwa aura orang-orang kuat di tahap awal Dao itu jauh lebih banyak daripada yang dia rasakan di luar. Setidaknya ada puluhan orang. Alasan mengapa ada kesalahan dalam penilaian di dunia luar adalah karena untuk menyembunyikan aura, semua kemampuan dibatasi. Termasuk kewaspadaannya. Kedua, juga karena saya santai dan tidak terlalu memperhatikan. Saya pikir kota sekecil itu seharusnya sangat aman. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa relaksasi kecil ini akan membawanya ke tempat berbahaya seperti itu. Bahkan dia masih di sini, menyadari aura ketiga Tuan Moya. Tidak, kota kecil ini tidak terlihat sederhana. Bahkan 3 Tuan Moya ada di sini. Aku harus segera pergi. Wu Yun berbisik, menundukkan kepalanya, tetapi tidak menarik perhatian siapapun. Dia berbalik dan ingin pergi. Namun, saat dia hendak berbalik, tubuhnya tiba-tiba membeku. Di belakangnya, 2 aroma familiar datang. Elang dan harimau. Mereka di sini juga. Dengan pesan rahasia, Wu Yun segera merilekskan dirinya, terlihat sangat santai dan tidak menoleh. Dia masuk ke dalam kerumunan campuran di depan dan berjalan perlahan ke depan. Saya ingin menunggu elang dan harimau pergi jauh sebelum berangkat dari sini. Dilihat dari situasi saat ini, mungkin tidak sederhana di sini. Semakin banyak orang berkuasa yang memasuki kota ini. Jika tidak ada kecelakaan, saya khawatir. Saat Wu Yun memikirkannya, saat berikutnya, perubahan terjadi lagi. Tiba-tiba ada yang berteriak. Penguasa wilayah iblis naga ada di sini, minggir.
Penguasa wilayah iblis naga. Murid Wu Yun tiba-tiba menyusut. Dia tidak menoleh ke belakang, tetapi dia menyadari aura familiar itu lagi. Pengpeng panjang. Long Peng juga tertinggal. Segera setelah itu, suara keras lainnya terdengar. Penguasa wilayah bintang iblis telah tiba. Penguasa wilayah Tianhai telah tiba. Penguasa wilayah Yiyang telah tiba. Sebenarnya ada lebih dari selusin penguasa wilayah di sini perusahaan. Wajah Wu Yun sedingin air saat ini. Kenapa begitu banyak orang datang ke kota kecil yang tidak mencolok ini? Dia berpikir diam-diam, dan di dalam hatinya, spekulasi sebelumnya menjadi semakin intens. Pada awalnya, bahkan ketika True Demon Treasure Mansion terbentuk, penguasa domain utama hanya mengirimkan wakil penguasa domain mereka. Kali ini, saya datang sendiri. Bahkan ada penguasa domain dari lebih dari selusin domain. Bisa dibayangkan sesuatu yang besar akan terjadi di kota kecil ini. Saat Wu Yun menundukkan kepalanya untuk berpikir, terdengar suara diskusi yang halus namun jelas di samping telinganya. Diskusi ini segera mengalihkan pikiran Wu Yun. Bab 1710 memasuki bahaya lagi. Oh, aku tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Dua rumah harta karun muncul satu demi satu. Sekarang, bahkan Tianmen pun akan segera muncul. Ya, setelah kelahiran, Istana Harta Karun Xingyu, Istana Harta Karun Setan Sejati telah lahir. Hanya saja dikatakan bahwa rumah harta karun iblis yang sebenarnya diambil oleh seorang anak laki-laki bernama Wu Yun. Akhir-akhir ini, banyak orang yang mencarinya. Mereka seharusnya tidak segera mencarinya. Tianmen, itu sebanding dengan 3 bagian di tubuh Wu Yun. Giok tulang dewa binatang jauh lebih berharga. Hanya saja ketika Tianmen keluar, gelombang hentakan kekuatan Dao sudah cukup untuk menimbulkan godaan fatal bagi makhluk setingkat penguasa wilayah yang baru saja membentuk Dao ini. Terlebih lagi, dikatakan bahwa ada yang tiada taranya. Rumah harta karun yang tersembunyi di balik Tianmen. Siapapun yang bisa memasuki rumah harta karun tiada taraf yang dapat memperoleh peluang tertinggi untuk mewarisi. Meskipun ada lebih dari selusin penguasa domain di sini sekarang, saya khawatir ini hanyalah permulaan. Pasukan besar yang sebenarnya belum tiba. Pada tahun-tahun sebelumnya, ketika Tianmen lahir, mereka harus menarik setidaknya lebih dari 100 makhluk tingkat tuan domain, dan bahkan ada lebih banyak lagi orang kuat yang telah mencapai tingkat dewa domain. Tingkat tuan domain. Setelah mendengar diskusi orang-orang ini, Wu Yun wajahnya berubah lagi dan lagi. Kegembiraan, kekhawatiran. Segala macam emosi campur aduk. Saya senang karena apa yang disebut Tianmen yang sangat berharga ini akan segera muncul. Jika memungkinkan, dia akan kembali memiliki peluang besar. Kekhawatirannya adalah semakin banyak orang berkuasa di kota kecil ini. Dari apa yang dibicarakan orang-orang tadi, saya tahu dia benar, dan berita tentang dia sudah tersebar luas. Meskipun sebagian besar perhatian semua orang kini tertuju pada Tianmen. Namun, mereka tidak akan pernah menyerah untuk mencarinya. Bahkan jika kita tidak membicarakan hal-hal di True Demon Treasure Mansion. Hanya 3 potong Bisgat Bone Jade di tubuhnya yang masih memiliki banyak godaan. Di kota kecil tempat orang-orang kuat berkumpul, dia akan menunjukkan sedikit kekurangan. Itu mungkin akhir yang tidak bisa dihindari. Itu adalah kepastian kematian yang nyata. Bahkan jika semua kartu terungkap, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Terlalu banyak yang kuat. Setelah selusin penguasa wilayah memasuki kota, banyak penguasa wilayah yang kuat memasuki kota satu demi satu. Dan ada lebih banyak lagi pria kuat yang telah mencapai kekuatan seorang penguasa domain. Hanya dari persepsi Wu Yun yang tidak akurat, setidaknya 50 orang telah melewatinya. Tidak. Aku harus mencari cara untuk meninggalkan kota kecil ini. Meskipun belum ditemukan sekarang, bagiku, ini adalah bom waktu. Aku bisa terekspos kapan saja, bisik. Wu Yun diam-diam, memikirkan tentang bagaimana cara melarikan diri. Rencana. Tentu saja tidak mungkin untuk berbalik dan pergi sekarang. Itu kematian. Hampir 20 makhluk tingkat tuan domain berkumpul di gerbang kota, dan teknik penyamarannya dapat dikenali secara sekilas. Dan jika terus berjalan ke depan, itu juga tidak mungkin. Mereka yang kuat sendirian telah maju ke depan.
Orang-orang lain di sekitar mereka berkumpul di sini untuk menyaksikan kegembiraan dan mengagumi sosok perkasa dari para penguasa domain. Hanya ada sedikit orang di jalan di depan. Jika dia berjalan ke depan, dia tetap tidak akan bisa lepas dari nasib dikenali secara sekilas. Bisa dibilang dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tetap berada di tengah keramaian. Jika ingin keluar, Anda hanya bisa menunggu pemilik domain tersebut meninggalkan tempat ini. Tapi entah kapan mereka akan pergi. Pada saat ini, Wu Yun merasa seperti sedang duduk di atas peniti. Itu tidak benar, diam-diam aku menyesalinya, hanya saja sedikit lebih buruk. Jika dia memasuki kota nanti, dia tidak akan berada dalam kesulitan seperti itu sekarang. Hanya saja hal-hal di dunia ini terkadang sangat tidak berdaya. Itu terjadi begitu saja. Yang disebut satu langkah ke surga, satu langkah ke neraka, itu saja. Namun, saat Wu Yun sedang duduk di atas peniti, dia sekali lagi mendengar berita yang membuat hatinya menciut. Saya melihat penguasa domain dari domain setan naga di depan saya tiba-tiba memberikan instruksi dengan keras. Semuanya, mungkin kalian tidak lagi tertarik pada Wu Yun, tapi dia mengambil barang-barang di rumah harta karun iblis sejati dari tanganku di alam iblis naga. Aku tidak akan pernah menyerah dalam masalah ini dengan mudah. Untuk mengontrol seluruh kota dan memeriksa semua orang yang masuk dan keluar kota kecil ini. Orang-orang di kota juga harus diperiksa. Tentu saja, saya tidak akan mengganggu kesenangan semua orang, saya hanya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Dia awalnya berpikir bahwa tuan domain lain tidak akan menyetujui permintaan tuan domain setan naga. Bagaimanapun, ini agak tidak menghormati mereka. Namun yang mengejutkan, tidak ada yang membantah, hanya sedikit orang yang bertepuk tangan. Long Fei, apa yang kamu katakan itu benar sekali. Kita harus menyelidikinya dengan hati-hati. Anak itu Wu Yun terlalu gila. Jika dia tahu tentang berita tentang kemunculan Tianmen kali ini, dia pasti akan datang, jadi kami mencari di seluruh kota. Ini jelas merupakan pilihan yang layak. Tidak masalah jika dia tidak ditemukan, tetapi jika dia datang, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Mendengar gema ini, Wu Yun benar-benar tidak berdaya. Di saat yang sama, dia juga tahu bahwa kali ini, dia mungkin benar-benar jatuh ke dalam sarang naga dan harus mencari cara untuk melarikan diri. Jika Anda terus berdiri di sini, tidak ada bedanya dengan menunggu kematian. Dan dia mungkin bisa menebak alasan mengapa penguasa domain lain tidak menentang penguasa domain iblis naga Long Fei. Saya khawatir, semua orang berharap Long Fei dapat menemukannya. Setelah ditemukan, mungkin tidak dapat dipastikan apakah benda ini milik Long Fei. Bajingan ini benar-benar licik, bisik Wu Yun dengan gigi terkatup. Dalam benaknya, dia dengan cepat memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun, kemalangan tidak pernah datang sendirian. Saat dia memikirkan cara untuk melarikan diri, dia merasakan aura familiar dan menakutkan diam-diam menyelimuti dirinya. Saat dia menyadari aura ini, ekspresi Wu Yun benar-benar berubah. Kalajengking merah. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan benar saja, di sampingnya, seorang wanita yang sangat menawan berdiri di sampingnya. Itu adalah Kalajengking merah. Bocah lelaki tampan, kamu melarikan diri terlalu cepat terakhir kali. Sulit bagiku untuk menemukanmu akhir-akhir ini. Kalajengking merah tersenyum menawan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Saat dia berbicara, Kalajengking Hongxie mengulurkan tangannya dan meraih tenggorokan Wu Yun. Jangan sentuh aku. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan segera mengumumkan identitasku dengan keras. Wu Yun berteriak, ada begitu banyak orang kuat di kota ini, apakah kamu pikir kamu akan memiliki kesempatan setelah identitasku benar-benar terbuka? Kamu berani mengancamku? Wajah Hong Scorpion tiba-tiba menjadi gelap.